Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dan biarlah kita tetap antusias, tetap semangat dalam pengiringan kita pada Tuhan, tetap teguh karena Tuhan menjagai hati yang teguh dengan damai sejahtera. Saya berdoa kita semakin mendalam, berakar di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita masih membaca saat ini dari Kisah Rasul 15 ayat 32 sampai Kisah Rasul pasal 16 ayat 15. Jadi dari pasal 15 sampai pasal 16 ayat 15. Lalu Mazmur pasal 142 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 dan Amsal pasal 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Kita sudah belajar semalam tentang sebuah pola dan ternyata pola kita ini terbentuk dari lingkungan kita. Karena gambar diri kita, dari mana pola-pola ini kita dapat terjadi, itu dari kamu atau dari lingkungan kita. Dari pengadilan manusia, dari budaya, dari masyarakat secara umum, itu membentuk dan masuk kepada kesimpulan-kesimpulan kita. Seharusnya pola kita tidak boleh mendasari hidup kita dengan apapun kecuali dari pola Tuhan. Karena itu kita kemarin melihat beberapa contoh atau kasus dari apa yang kita dengar, kita lihat itu menjadi nilai, menjadi budaya yang kita terima. Dan karena itu menjadi budaya, menjadi pola, akhirnya kita melakukan yang sama. Apa yang kita lakukan, yang keluar dari hidup kita karena pernah ada yang masuk di dalam hidup kita. Tentu tidak ada orang lahir menjadi seorang pemarah atau seorang yang mudah menghakimi, menyerang ketika ada konflik. Tapi itu semua sudah ada dalam diri kita. Jadi apa yang pernah keluar dari hidup kita itu karena pernah sudah masuk dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita mau coba belajar, keluar dari pola-pola manusiawi, pola-pola natural kita yang biasa membangun benteng, memutuskan hubungan ketika ada perbedaan, memilih diam, tidak berbicara, tapi menghakimi terus di pikirannya, mengambil kesimpulan. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kudus. Allah itu adalah benar. Karena itu kita ingin keluar dari pola kita dan masuk kepada pola Allah. Ya, pola Allah apa? Allah itu adalah kasih. Karena itu di dalam tulisan-tulisan Yohanes bahwa seseorang itu dia menjadi sempurna ketika dia belajar mengasihi, dan itu tandanya bahwa Tuhan ada pada kita. Coba kita lihat sebentar dari 1 Yohanes 2:5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara perhatikan bahwa pola Allah itu adalah mendesain hidup manusia pada awalnya adalah untuk mereka belajar hidup taat, menuruti Tuhan. Mereka tidak didesain hidup dari mengetahui baik dan jahat. Karena itu iblis menyuruh makan buah yang dilarang Tuhan. Karena buah yang dilarang dimakan adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi saudara jangan hidup dengan pengetahuan tentang baik dan jahat saja. Tetapi saudara mau belajar hidup dalam pola Allah, yaitu kita belajar untuk mentaati Tuhan. Karena itu desain Tuhan. Dulu pernah di Amerika dilakukan karena dilihat kejahatan seksual. Lalu coba dimasukkan pelajaran ya tentang pengetahuan tentang seks. Apa yang terjadi? Ternyata bukan tambah baik, tambah hancur moral orang pada waktu itu. Karena coba mengetahui tentang seks dari baik dan jahat. Harusnya kita diajari apa? Kita diajari dari hati nurani kita. Bukan dari pengetahuan kita untuk membedakan benar atau nggak benar. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, ajarin anak-anak kita dari kecil, hidupkan hati nuraninya. Jangan ajari jiwanya, pengetahuannya, disuruh dia berpikir. Coba kau pikirkan, berapa ini harga yang kau pecahkan ini? Ini mama belinya mahal sekali misalnya. Ini mama beli dari Eropa. Coba kamu bayangin berapa ongkos dari Eropa. Kita sering mengajarkan anak-anak kita tentang kebaikan berdasarkan pengetahuannya. Karena itu saya berharap Bapak Ibu saya dorong untuk kita belajar hidup dengan hati nurani. Anak-anak kita perlu tahu baik dan jahat bukan dari pengetahuannya. Karena otak kita selalu akan bela daging kita. Tapi hati nurani akan membela Tuhan. Karena itu kita mulai belajar bahwa Allah itu adalah kasih. Karena itu
barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi ada kaitan ketika kita hidup di dalam kasih, ya, kita memahami Allah itu kasih. Kenapa kita begitu sulit dan susah untuk taat? Jawabnya sederhana. Karena ketaatan itu menjadi beban. Tapi ketaatan itu menjadi sesuatu yang indah, mudah ketika kita mulai memahami bahwa Allah itu kasih. Makanya dikatakan dalam ayat 7-nya dalam 1 Yohanes 2, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Dalam ayat 15, jikalau kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya mau ajak saudara bahwa Allah itu adalah kasih. Ketika kita mengasihi Allah, otomatis dengan mudah kita bisa mentaati firman Tuhan. Ya, seringkali saya lihat banyak rumah tangga bermasalah. Dia berkata, suami saya tidak berubah. Nah, masalahnya dulu suaminya sebenarnya intinya tetap sama. Tapi dulu dia cinta sama suaminya, dia cinta sama istrinya. Sehingga dia mudah, dia tidak memperhatikan kekurangan-kekurangan pasangannya. Tetapi ketika mereka mulai masuk dalam pernikahan, jadi masalahnya bukan suami atau istrinya berubah atau tidak berubah. Masalahnya ketika saudara sudah tidak lagi mengasihi seperti cinta yang pertama. Ya, dulu saudara bisa terima ya, kekurangan pasangan saudara. Sama ketika kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, masuk ke gereja. Sebenarnya gereja kita mungkin ya udah kayak begitu polanya. Tapi kita tidak bisa melihat kekurangan-kekurangan itu karena saudara mengasihi Tuhan. Sehingga ada masalah, ada persoalan, itu bukan persoalan. Kasih itu menutupi banyak dosa. Tapi ketika kasih kita menjadi hambar, menjadi turun, kita bermasalah akhirnya. Dengan diri kita, dengan perasaan kita, dengan pikiran kita. Kita mulai menghakimi, kita mulai membeda-bedakan. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak pindah hidup dengan polanya Allah. Dan ingat, pola Allah itu, dia adalah kasih dan polanya adalah mengasihi. Karena itu adalah ciri ya seorang murid. Kamu benar-benar muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada masalah yang terlalu besar, terlalu hebat, kekurangan-kekurangan yang kita hadapin. Karena itu Tuhan ngomong kepada gereja di Efesus, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Ternyata mereka masih melakukan banyak kegiatan gereja, tapi persoalannya mereka tidak lagi melakukannya dengan kasih. Apakah saudara masih mengasihi? Dan ini polanya Allah. Pola Allah adalah kita belajar mengasihi. Saya percaya ketika saudara belajar mengasihi dengan kasih Tuhan, kalau saudara masih kecewa, masih sakit hati, masih tersinggung, masih akhirnya terputus hubungan, jawabnya sederhana. Saudara tidak sedang hidup dalam pola Allah. Dan pola Allah itu adalah bernama kasih. Karena itu coba renungkan. Apakah engkau masih mencintai Tuhan dengan sepenuh hati? Atau saudara mulai masuk kasih yang lain, yaitu kasih kepada dunia. Sehingga dikatakan ya bahwa kalau kita mengasihi dunia ini, kasih kepada Bapa itu tidak ada. Janganlah kamu mengasihi dunia. Dalam 1 Yohanes 2:15. Dan apa yang ada di dalamnya, jikalau orang itu mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Dan ini persoalan orang Kristen. Dia sebentar lagi sadar cinta Tuhan, terus balik lagi cinta dunia. Makanya kita nggak konsisten. Kesetiaan kita, kesungguhan kita. Dan ini jatuhnya cukup dalam menurut Alkitab. Ya, menurut manusia kayaknya dia masih aktif sekali pelayanan. Tapi saudara, mereka sama sekali sudah jauh, cukup dalam jatuhnya gereja di Efesus. Kiranya Tuhan memberkati kita, kita mulai akan belajar tentang pola Allah, bahwa ya, dia adalah kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Lawat, biar hari-hari ini kami mempraktekkan pola Allah. Kau adalah kasih. Kasih adalah hukum yang pertama, dan kami perlu menghidupi. Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Karena itu Tuhan, berkati hati kami dengan hati yang penuh dengan kasih. Kami tinggal hanya menyalurkan. Karena itu kami memutuskan mengasihi setiap orang dengan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.